Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Sekarang kita ada di pembelajaran 6. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 6, yang pertama, kewajiban dan hak terkait kebersihan rumah. Yang kedua, membuat kalimat saran berdasarkan kewajiban dan hak yang terkait kebersihan rumah. Dan yang ketiga, menunjukkan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Nah, sekarang mari kita simak teks bacaan yang berjudul Rumahku Bersih dan Nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Berdasarkan teks bacaan yang kalian simak tadi, kita dapat menyusun kewajiban anggota keluarga terkait kebersihan rumah. Kira-kira apa saja? Ya, yang pertama menyapu lantai rumah. Yang kedua mengepel lantai rumah. Yang ketiga membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat membersihkan lantai kamar mandi. Dan yang kelima menyapu halaman rumah. Dengan melaksanakan kewajiban ini, kalian tentunya akan mendapatkan hak. Kira-kira apa hak anggota keluarga terkait kebersihan rumah? Yang pertama dan utama yaitu mendapat udara bersih di rumah. Jadi ketika rumah kalian bersih, tentunya udara di sekitar rumah kalian akan bersih. Nah, hak yang kedua bagi anggota keluarga terkait kebersihan rumah adalah mendapat kenyamanan berkegiatan di rumah. Jadi kalian mau bermain, mengerjakan PR, atau merayakan ulang tahun dan sebagainya, kalian akan nyaman karena rumah kalian sudah bersih. Nah, seorang anak yang ibu tampilkan ini kira-kira sedang apa ya? Ya, anak ini terlihat sedang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang terjadi jika anak ini terus-menerus membuang sampah sembarangan? Tentunya rumahnya akan menjadi kotor. Dan jika rumah kotor, apakah kalian nyaman tinggal di sana? Lihat, ada banyak lalat di rumah itu. Bahkan sampah pun berserakan. Tentunya rumah yang kotor tidak memiliki udara yang bersih dan menjadi sumber penyakit bagi anak itu. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan agar anak itu dapat berubah? Ya, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah memberikan saran kepada anak itu untuk menjaga kebersihan rumahnya. Mari kita susun kalimat saran yang dapat kita berikan kepada anak itu. Berikut kalimat saran yang dapat kita berikan. Yang pertama, sebaiknya anak itu membuang sampah di tempatnya. Ya, di gambar sebelumnya sudah terlihat bahwa terdapat tempat sampah di rumah anak itu. Jadi, kita bisa menyarankan agar anak itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, seharusnya anak itu menyapu lantai rumah. Ya, sebisa mungkin anak itu menyapu lantai rumah agar lantai rumah terlihat bersih. Dan yang ketiga, setelah menyapu, hendaknya lantai rumah dipel. Nah, tujuan lantai rumah dipel ini agar lantai rumah lebih bersih dan lebih wangi. Tentunya jika anak itu mau mengikuti saran yang kita berikan,
rumah anak itu akan lebih bersih dan lebih sehat. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Maka Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Jadi, berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin dan berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, di sini kita berbicara tentang kemungkinan, maka kita menjumlahkan dua bilangan yang belum diketahui, tetapi harus menghasilkan suatu bilangan. Nah, karena di soal jumlah semua kelereng adalah 600 buah, maka kedua bilangan ini harus menghasilkan 600. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, jika Udin bisa mengumpulkan 325 buah kelereng, maka berapa kelereng yang bisa dikumpulkan oleh kakak Udin? Atau berapa sisa kelereng yang dikumpulkan oleh kakak Udin? Nah, kita jumlahkan di sini. 325 ditambah berapa biar menghasilkan 600. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengurangi 600 dengan 325. Jadi kita melakukan operasi hitung pengurangan. Nah, karena kita melakukan operasi hitung pengurangan, maka itu artinya 600 dikurang 325. Nah, 600 dikurang 325. 0 bisakah dikurang 5? Tidak. 0 juga tidak bisa dikurang 2. Maka kita meminjam dari angka 6 di depan. 6 dipinjam, maka jadinya 5. Nah, 0 jadi 10. Tapi, karena 10 dipinjam lagi agar 0 bisa dikurang 5, maka 10 menjadi 9. Lalu di sini 0-nya jadi 10. Lanjut, kita mulai mengurangi dengan angka hasil pinjaman. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 9 dikurang 2 sama dengan 7. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, jadi kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan oleh kakak Udin adalah 275. Ini artinya bahwa ketika Udin mengumpulkan 325 kelereng dan kakak Udin 275 kelereng, maka jumlah kelereng yang berhasil dikumpulkan adalah 600 buah. Nah, sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.